Beberapa hari kemudian, sang raja meminta agar pemuda itu dibawa ke kamarnya, agar mereka dapat berbicara secara pribadi. Sang raja tidak dapat mempercayai keajaiban seperti itu. Ia penasaran ingin mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam kandang, dan mengapa pemuda itu tidak dicabik-cabik menjadi serpian seperti orang-orang lain sebelum dia. "Katakan padaku, anak muda," katanya. "Mengapa anjing-anjingku tidak membunuhmu? Apa rahasiamu?" Tidakkah hewan-hewan menggambarkan manusia? Bukankah sifat-sifat yang terdapat pada hewan-hewan di muka bumi ini semata-mata merupakan cerminan dari sifat manusia? Suatu kala hiduplah seorang raja, penguasa daerah Maf, yang memiliki sejumlah anjing penjaga. Mereka bukanlah anjing penjaga biasa yang senang bermain dan berlari-lari. Mereka adalah anjing-anjing iblis yang terlepas dari neraka. Tiap seekor anjing itu memiliki kekuatan seekor macan. Sementara rahangnya cukup kuat untuk memutuskan kepala unta dengan satu gigitan. Mengapa sang raja memelihara hewan buas seperti itu? Alasannya sederhana. Bila mana seseorang datang meminta pertolongan kepada raja atau menyulut kemurkaannya, maka sang raja akan melemparkan orang yang melakukan kesalahan itu kepada anjing-anjing itu, yang akan mencabik-cabik dan melahap daging orang malang tersebut. Di antara pelayan-pelayan sang raja ada seorang pemuda yang sangat bijak dan cerdas, fasih dalam berbicara dan santun dalam bekerja. Pemuda ini mengetahui keberadaan hewan-hewan iblis sang raja dan untuk tujuan apa mereka dipelihara. Ia juga mengetahui bahwa sang raja adalah orang yang mudah marah, dengan temperamen yang gampang berubah-ubah. Mereka yang disenangi oleh sang raja pada hari ini dapat tiba-tiba dibenci keesokan harinya, seringkali tanpa alasan yang jelas. Suasana hati sang raja sama tidak terbendungnya dengan langit musim semi. Apa yang telah menimpa orang lain, pikir pemuda itu, dapat dengan mudah menimpa pada dirinya juga. Maka ia pun selalu terjaga pada malam hari, memikirkan takdir suram yang kapan saja bisa menimpanya. Apa yang harus ia lakukan? Akhirnya pemuda itu mendapatkan jalan keluar. Bila ada kesempatan, ia akan melewati kandang di mana anjing-anjing iblis itu dikurung. Di sana ia akan bercakap-cakap untuk beberapa lama dengan penjaga mereka, membawakan pada penjaga itu hadiah-hadiah kecil guna mendapatkan kepercayaan mereka. Kemudian mulailah bagian kedua dari rencananya. Persahabatannya yang semakin baik dengan para penjaga telah membuka jalan baginya untuk berteman dengan anjing-anjing di dalam kandang itu. Setiap beberapa hari sekali ia akan membawa beberapa potong daging untuk anjing-anjing itu. Kadang ketika mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk masuk ke dapur istana, ia akan membawakan seekor kambing atau domba utuh. Perlahan-lahan ia mulai mendapatkan kepercayaan dari anjing-anjing itu. Tidak lama kemudian mereka mulai menjadi terbiasa dengan kehadiran pemuda itu, hingga mereka akan melompat-lompat dan menggonggong dengan gembira bila mereka melihat sang pemuda mendekat. Pemuda itu sendiri telah mengatasi rasa takutnya. Ia akan menepuk-nepuk mereka dan bermain-main dengan mereka, seolah-olah mereka adalah anak-anak kucing. Ini tentu saja adalah tujuannya dari semula. Suatu hari tanpa sebab jelas, sang raja menjadi marah kepada pemuda itu. Ia memanggil pengawalnya, kemudian memerintahkan mereka untuk melemparkan pemuda itu kepada anjing-anjingnya. Pengawal sang raja mengangkat tangan dan kaki pemuda malang itu,
lalu menyeretnya menuju kandang anjing-anjing tadi dan mendorongnya masuk menguncinya di dalam. Mereka kemudian berdiri di luar kandang dan menunggu anjing-anjing yang ganas itu menyerang. Tapi tentu saja tidak ada yang terjadi. Manusia mungkin tidak selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi anjing betapapun ganasnya, pasti akan melakukannya. Segera setelah anjing-anjing itu mengenali sang pemuda, sebagai orang yang sering membawakan mereka makanan-makanan serta mencurahkan perhatian kepada mereka, mereka segera berlari kepadanya dan mulai menjilati tangan dan wajah sang pemuda dengan penuh kasih sayang. Lalu mereka duduk tegak di sisi pemuda itu untuk melindunginya dari mara bahaya. Bahkan sebongkah tulang dan sepotong daging yang dilemparkan penjaga tidak dapat memikat dan membuat mereka beranjak meninggalkannya. Pengawal sang raja memandang dengan takjub. Mereka yang tadinya berniat datang menghibur mata mereka dengan sebuah tontonan yang dipenuhi oleh banjir darah, malah menyaksikan pemandangan yang menyentuh kasih sayang antara manusia dengan binatang. Tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Sang penjaga kemudian berteriak pada anjing-anjing itu, memaksa mereka untuk menyerang. Tapi sia-sia. Teriakan mereka sama sekali tidak dipedulikan. Setelah matahari terbenam di balik gunung menyelimuti puncak-puncak gunung yang tertutup salju dengan selimut berwarna merah keemasan, sang raja duduk di kamarnya. Kemarahannya kini telah reda sama sekali. Bahkan ia mulai merasa sangat menyesal karena telah bertindak semena-mena, menghilangkan nyawa seorang pemuda tanpa alasan jelas. Tentu saja ia tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada siang tadi di kandang, dan tidak ada seorang pun dari pelayannya yang berani memberitahunya. Setelah malam semakin larut, ia menjadi semakin tertekan. "Mengapa?" teriaknya. Suaranya penuh penyesalan. "Mengapa aku memerintahkan pemuda tak berdosa itu dilemparkan kepada anjing-anjingku? Mengapa aku bertindak gegabah? Pergi sekarang, pergi dan bawakan aku kabar. Pergi dan lihatlah apa yang telah terjadi dengan pemuda malang itu." Pelayannya bergegas menuju kandang dan kembali bersama salah satu penjaga, memerintahkannya untuk melaporkan segalanya kepada sang raja. Tentu saja sang penjaga takut untuk menceritakan apa yang sebenarnya telah ia lihat pada siang itu. Bagaimana mungkin ia dapat menceritakan bahwa pemuda terhukum itu dapat lolos dari kematian karena telah memberikan kasih sayang kepada anjing-anjing dari neraka itu dan berhasil meraih kepercayaan mereka dengan hadiah-hadiahnya. Maka ia mendekati sang raja, menunduk dan dengan suara yang gemetar berkata, "Paduka Raja, lihatlah sendiri, pemuda ini pasti bukan manusia. Bahkan aku yakin dia pasti sejenis jin atau malaikat yang telah dianugerahi mukjizat oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Mari Paduka Raja, lihatlah sendiri. Dia duduk di tengah-tengah kandang, dikelilingi oleh anjing-anjingmu. Dan apa yang mereka lakukan? Bukannya mencabik-cabik tiap anggota badannya, tapi mereka malah menggosokkan badan mereka dengan penuh kasih sayang pada tubuh pemuda itu, serta menjilati wajahnya. Apakah itu bukan keajaiban? Apakah itu bukan pertanda dari Tuhan?" Mereka bukan anjing-anjing biasa. Mereka lebih mirip iblis daripada anjing. Namun dengan kehadiran lelaki itu mereka menjadi seperti anak kucing yang jinak dan lucu. Sang raja melompat dari singgasananya, lalu bergegas keluar dari kamarnya melintasi kebun istana menuju kandang. Setelah melihat keajaiban itu dengan matanya sendiri, ia pun mulai menangis. Dan ketika penjaga mulai membawa pemuda itu keluar dari kandang, sang raja sambil terisak-isak merangkul pemuda itu dan meminta mengampuninya.
Beberapa hari kemudian sang raja meminta agar pemuda itu dibawa ke kamarnya, agar mereka dapat berbicara secara pribadi. Sang raja tidak dapat mempercayai keajaiban seperti itu. Ia penasaran ingin mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam kandang, dan mengapa pemuda itu tidak dicabik-cabik menjadi serpian seperti orang-orang lain sebelum dia. "Katakan padaku anak muda," katanya. "Mengapa anjing-anjingku tidak membunuhmu? Apa rahasiamu?" "Anjingmu telah menjadi temanku dan membiarkan aku hidup hanya karena beberapa bongkah tulang dan beberapa potong daging. Aku memberikan mereka sedikit kebaikan dan mereka membalasnya dengan membiarkan aku hidup. Tapi bagaimana dengan engkau, Paduka Raja? Aku telah mengabdi dengan setia kepadamu selama puluhan tahun, hampir seumur hidupku, dan kau pun telah mengetahuinya dengan baik. Namun kau hampir saja mencabikku dengan anjing-anjingmu, hanya karena satu kesalahan ringan yang tidak sengaja kulakukan. Dan kebetulan hal itu tidak berkenan di hatimu. Karena aku menyingkirkanmu sedikit saja, kau memberi perintah untuk membunuhku. Engkau atau anjing-anjing dari neraka itu, siapa yang lebih layak dihormati? Engkau, Paduka Raja, atau anjing-anjing iblis itu, Paduka Raja?" Sang pemuda berbicara dengan sangat lantang dan berani. Namun sang raja tidak marah. Sebaliknya, sang raja malah mengakui kesalahannya. Sudah jelas bahwa seluruh pengalaman hidup adalah sebuah ujian dari Tuhan untuk sebuah tujuan, dan bahwa ada pelajaran dari situ yang harus diambil. Sang raja memutuskan untuk tidak lagi bertindak semena-mena, melemparkan orang yang tidak bersalah kepada anjing-anjingnya. Bahkan ia akan berusaha untuk menjinakkan hewan buas yang hidup di dalam hatinya sendiri.